Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handi Muhammad Nugraha dengan NPM 244238. Kali ini saya tidak sendiri dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ria Juniadi Saputra 244200036. Kami akan membuat suatu proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan pemrograman untuk memenuhi ulangan akhir semester, yaitu dengan tema membuat kode program atau program menentukan unsur kimia. Selamat menyaksikan. Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Jadi Python ini banyak programmer menyebutkan bahwa Python ini bahasanya itu mudah, sintaksnya itu mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang pemrograman. Python ini diciptakan oleh seorang programmer asal Belanda yang bernama Guido van Rossum pada tahun 1991. Selanjutnya di sini ada fungsi dari Python ini membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop maupun mobile. Selanjutnya data ini digunakan untuk mengolah data yang berkaitan dengan data analis. Digunakan untuk data science, juga digunakan sebagai machine learning, digunakan untuk AI dan robotik. Selanjutnya di sini ada percabangan. Percabangan ini merupakan sebuah ekspresi atau perintah yang dikerjakan untuk menurut kondisi yang mensyaratkan. Percabangan ini diantaranya ada if itu merupakan percabangan dengan satu kondisi, di mana if ini merupakan sebuah blok kode yang harus diperhatikan identitas untuk menjalankan kode-kodenya tersebut. Selanjutnya ada if else ini hampir sama dengan pernyataan if, namun if else ini memiliki perintahnya itu lebih dari satu untuk dikerjakan. Jadi jika kondisinya bernilai true dan satu aksi lagi nanti untuk bernilai false. Selanjutnya ada if else. Percabangan ini itu memiliki kondisi lebih dari dua. Jadi dengan menggunakan elif semua kondisi ada dalam satu percabangan. Selanjutnya ada if bersarang. If bersarang ini merupakan bentuk if yang berada di dalam lingkungan if lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan berupa contoh program oleh rekan saya terlebih dahulu, Handi Nugraha. Baik semuanya, kali ini kita akan memproses programnya. Jadi hal-hal pertama yang harus buat terlebih dahulu adalah membuat kelas unsur. Jadi si kelas unsur ini fungsinya itu adalah untuk memilih satu unsurnya menggunakan garis bawah ini, garis bawah saya sama data dan fungsi ini sebagai konstruktornya. Jika objek unsur ini dibuat, tidak unsur akan diambil dari dictionary data dan akan disimpan ke atribut objek. Contohnya self ketik no sama dengan data buka kurung kutip no tutup kurung, dan sampai selanjutnya dari simbol, nama, masa, golongan sampai jenis. Nah, program yang selanjutnya itu adalah dengan tampilan ringkas. Nah, tampilan ringkas ini adalah untuk mencetak data dari satu unsur ke dalam format singkat satu baris, misalkan satu hidrogen dengan nomor masanya 1, golongan 1, P-nya 1, jadi jenis logamnya itu non logam. Jadi kode ini itu menggunakan f-string dan formatting untuk merapikan dengan contoh print f tanda kutip self ketik no kurang 3 self simbol dan sampai jenis. Nah, yang selanjutnya adalah tampilan garis bawah def dengan menggunakan program self juga. Jadi fungsi ini itu adalah untuk menampilkan satu unsur dengan format yang lengkap dan warna. Jadi menggunakan mode kolorama agar warnanya itu lebih mencolok seperti yang ini, seperti di terminal atau program lah. Dengan contohnya itu misalkan nomor atomnya itu 1, simbolnya itu H, namanya itu hidrogen. Lalu yang selanjutnya adalah kita itu membuat kelas periodik. Jadi si kelas periodik ini itu berfungsi untuk mengelola banyak data unsur. Jadi semua unsur yang ada di dalam semua ini itu akan dikumpulkan di program ini. Jadi program yang harus kita buat itu adalah def garis bawah ini garis bawah self data unsur list dictionary. Jadi fungsi ini itu adalah untuk menerima list of dictionary lalu mengubah dictionary menjadi objek unsur menggunakan comprehension. Nah, dengan self unsur garis bawah list sama dengan unsur data sampai daftar garis bawah unsur. Lalu selanjutnya adalah tampilan garis bawah semua menggunakan
program self juga. Jadi si fungsi ini tuh akan mencetak seluruh data unsur secara ringkas. Pertama, mencetak header table, lalu memanggil semua tampilan ringkas yang telah tadi kita cantumkan di situ. Nah, dengan contoh ini no no masa, SIM golongan, namanya itu namanya apa, jenisnya itu apa. Jadi nanti kita itu akan tampilan. Nah, dengan contohnya misalkan 1H hidrogen, nomor masanya itu 1, P-nya itu 1, jenisnya itu adalah non logam. Nah, selanjutnya kita akan mencari program unsurnya itu menggunakan kata kunci str. Nah, jadi si fungsi ini itu adalah menerima kata kunci dari user, lalu mencari dalam nama nama unsur, simbol, atau nomor atom. Contoh kodenya itu adalah hasil hasil u in self titik unsur, list of kata, garis bawah kunci titik lower kata garis bawah lower in u simbol titik lower kurung tutup kurung or. Yang selanjutnya adalah kata garis bawah kunci pakai str juga. Jadi jika data tidak ditemukan di sini, ditampilkan dengan tampilan detail garis bawah detail kurung tutup kurung titik. Jadi jika tidak ditampilkan, pesan akan merah dengan tulisan tidak ditemukan unsur yang sesuai. Nah, yang selanjutnya adalah filter atau berdasarkan program self tipe str nilai dan str. Jadi si fungsi ini itu adalah untuk menggunakan menyaring data berdasarkan jenis data yang tertentu seperti tipe dengan jenis yang nama kolom, misalkan jenis atau golongan. Ada nilai itu adalah ada juga nilai filter, misal yang tadi kita sebutkan adalah logam. Hasilnya itu adalah u for u in self titik unsur list str str u masa golongan u periode jenis u jenis. Nah, jadi jika tidak muncul pesan akan merah kalau tidak ditulis di sini. Jadi selanjutnya adalah simpan ke file save file str. Jadi si fungsi yang akan saya sampaikan tadi ini adalah untuk menyimpan semua data unsur ke dalam file teks dengan program nih with open file name, tanda kutip tutup tanda kutip sp for you in self unsur list dengan tampilan for titik win tambah f string data berhasil disimpan ke file 6. Jadi data-data yang telah kita sebutkan tadi, misal dari nama, kolom, masa, jenis logam, P, dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya mengenai nomor atom, data-data nomor atom akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang selanjutnya, yaitu dev muat data unsur list. Di sini tuh jadi buat list dari unsur-unsur kimia, simbol, nomor massa, golongan, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada dev menu. Dev menu ini merupakan singkatan dari define, yaitu untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Selanjutnya di sini ada data unsur, muat unsur, tabel. Ini tuh untuk yang memungkinkan mengambil data unsur dari file di atas. Selanjutnya ada tabel, di mana tabel ini untuk memuat objek dari tabel periodik dengan memberikan data unsur sebagai argumennya. Selanjutnya di sini juga ada menggunakan looping while. Jika awalnya true, maka akan berulang hingga pengguna memilih keluar. Selanjutnya ada menu pilihan, yaitu mencetak pilihan-pilihan menu yang bisa dipilih oleh penggunanya. Pilihan input masukkan pilih 1 sampai 5. Di sini juga menggunakan percabangan if else. Jika input 1, maka akan menampilkan seluruh unsur. Jika diketik 2 atau di kodenya elif pilihan 2, maka yang akan ditampilkan itu adalah sebuah inputan, di mana nanti inputnya itu bisa nama, simbol, atau nomor, dan akan memanggil objek tabel dari tabel di atas. Selanjutnya ada elif pilihan 3. Elif pilihan 3 ini akan meminta input jenis filter, bisa berupa golongan, periode, atau jenis lainnya. Selanjutnya ada metode filter. Metode filter berdasarkan
berdasarkan tabel, dijalankan dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada LI pilihan 4 akan menampilkan pesan keluar. Jadi di sini menggunakan break untuk menghentikan loop, while artinya berhenti. Dan selanjutnya di sini ada else. Else ini jika memasukkan angka tidak sesuai dengan 1 sampai 4, maka akan dianggap tidak valid. Jadi akan menampilkan pesan error merah. Jika dijalankan maka akan seperti contohnya kita masukkan nomor 2. Selanjutnya ada masukkan nama simbol atau nomor. Di sini kita akan masukkan simbol H. Maka hasil pencarian untuk H itu adalah nomor atomnya 1, simbolnya H, nama unsurnya hidrogen, massa atomnya 1, golongan 1, jenis periode 1, jenis unsur non logam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik semuanya, berikut adalah video yang telah kami buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi dan pemrograman. Semoga kalian suka dan bye-bye. 夢を追いかけてすべてが変わるなぜだろう誰かを救えるはずの力で